Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3, yaitu delivery pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Ini diri pribadi saya, nama saya Taufik Hidayat SKM MKes. Saya seorang Widyaiswara ahli media di Babelkes Semarang. Ini kontak person kami 0856 4343 2799 dan juga email yang bisa kita gunakan yaitu hidayah1taufik@gmail.com. Saya tinggal di Magelang, Komplek Mahlipurna I44 Mertayudan, Magelang. Pada pembelajaran blended learning ini, pelatihan pemimpin pengawas, kita awali dengan belajar mandiri MOOC melalui Learning Management. Pembelajaran mandiri selama 16 JPL, peserta mempelajari mata pelatihan agenda 3 dan di akhir pembelajaran peserta membuat makalah untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu materi saat e-learning dengan mengunggah makalah pada LMS. Setelah belajar mandiri, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua yaitu distance learning. Pembelajaran distance learning ini selama 4 hari pembelajaran sebanyak 27 JP. Dibagi menjadi 9 JP sinkronus dan 18 JP asinkronus. Pada asinkronus nanti para peserta akan membuat tugas individu dan juga tugas kelompok. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami selanjutnya akan membahas distance learning pada hari pertama. Alokasi distance learning pada hari pertama ini sebanyak 7 JPL, terdiri dari 3 JP untuk pembelajaran sinkronus dan 4 JP untuk pembelajaran asinkronus. Nah, untuk pembelajaran sinkronus 3 JP ini, pertama-tama, nah ini yang menarik Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam tahap di udara atau tahap maya. Nah, pertama kita akan saling mengenal. Kita memperkenalkan diri, baik kami sebagai pengampu dan juga Bapak dan Ibu semuanya nanti sebagai peserta. Satu persatu memperkenalkan diri. Kemudian selanjutnya setelah memperkenalkan diri, kami juga akan membangun suasana pembelajaran dengan kondusif, dengan melibatkan seluruh peserta. Membangun suasana kondusif ini, kami juga akan menggunakan tool-tool tertentu, misalnya Mentimeter. Kami akan menanyakan bagaimana suasana hari ini Bapak dan Ibu, perasaan Bapak dan Ibu, semangat Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian ke depannya bagaimana nanti pembelajaran ini akan menjadi lebih baik dan lebih berguna kepada Bapak dan Ibu. Dan juga nanti harapan-harapan dari Bapak dan Ibu selama mengikuti pembelajaran PKP ini ke depannya. Selanjutnya, pada pembelajaran sinkronus ini, kami akan melakukan review terhadap hasil pembelajaran mandiri agenda ketiga selama beberapa hari yang lalu. Kami akan melakukan tanya jawab, pengalaman Bapak dan Ibu selama belajar mandiri, dan juga kami nanti juga akan menggali sejauh mana pemahaman dari Bapak dan Ibu dari hasil pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, kami akan melakukan penjelasan kembali keterkaitan antara agenda pada pelatihan PKP ini. Ini penting karena kami akan melakukan penjelasan keterkaitan antara agenda saat ini yang memberitahu peserta bahwa saya sudah berada pada agenda 3 dan selanjutnya apa hubungan agenda 3 ini dengan agenda 2 dan agenda 1 serta agenda 4. Nanti akan dilaksanakan oleh peserta.
Di sini peserta tahu posisinya saat ini dan apa relevansi atau yang ingin dibangun pada agenda ketiga ini, yaitu yang akan kami jelaskan pada tahapan penjelasan agenda selanjutnya. Selanjutnya, pada pembelajaran mandiri ada penugasan-penugasan, yaitu membuat esai. Nah, disinilah nanti kami akan melakukan pendalaman dan penguatan materi agenda 3. Kami akan memilih secara acak dari peserta isi yang bisa disampaikan kepada forum. Disinilah nanti kita akan membahas pengalaman Bapak dan Ibu semuanya. Dari presentasi yang dilakukan oleh peserta, kita akan bahas bersama. Kita akan memberi penguatan, kita akan memberikan pengalaman yang lainnya. Disinilah nanti apa penguatan dan pendalaman dari materi agenda 3 kita laksanakan. Selanjutnya pada sesi terakhir sinkronus, kami akan menjelaskan tugas yang akan dilaksanakan pada saat proses asinkronus, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Pada tugas individu, para peserta yaitu dilakukan secara mandiri membuat learning journal yang berisi uraian pengalaman belajar dan hal-hal yang penting yang didapatkan dan potensi implementasinya di unit kerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Isinya yaitu penjelasan atau tawaran-tawaran sebuah solusi terkait dengan hal-hal komunikasi publik yang pernah ditemui baik internal maupun eksternal di unit kerja. Penjelasan tugas kelompok, peserta akan kami masukkan atau kami bagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama untuk menentukan sebuah permasalahan atau inspirasi dari hasil kerja individunya. Setelah mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman, permasalahan-permasalahan, dan inspirasi didiskusikan dalam kelompok, dan kelompok nanti akan memilih salah satu yang selanjutnya akan dipresentasikan dan kita akan bersama-sama mencarikan solusi jika ada permasalahan dan inspirasinya. Bagaimana menggambarkan inspirasi tersebut dan menularkan ke orang lain. Tugas kelompok ini kami lakukan pada hari pertama. Mungkin pada tugas kelompok pertama ini, permasalahan yang kita bahas adalah berbasis materi pelayanan publik digital dan komunikasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, penugasan ini dikumpulkan pada H1 paling lambat pukul 23.59. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran distance learning hari kedua. Pada pembelajaran distance learning hari kedua ini, kita dialokasikan sebanyak 9 JP. Terdiri dari 3 JP sinkronus dan 6 JP asinkronus. Pertama-tama tetap di awal, dalam pertemuan kita kami akan membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan peserta, yaitu mungkin dengan permainan permainan, dengan membina suasana sehingga pembelajaran hari ini tetap bersemangat. Selanjutnya yaitu paparan learning journal dari peserta sebagai review dari sesi pembelajaran H1 dapat ditentukan secara acak. Kami akan memberikan kesempatan kepada peserta, khususnya ini yang kelompok, untuk melakukan presentasi, serta nanti kita akan bersama-sama memberikan penguatan serta menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah kita berikan atau materi pelatihan yang berada pada agenda 3
khususnya pada rumpun 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu pembahasan isi peserta. Nah, di sini kita pilih mungkin dengan sukarela nanti peserta mana yang bisa menampilkan tokoh-tokoh ataupun model pembelajaran yang mungkin juga di instansinya yang bisa menjadi panutan, yaitu tentang inovasi-inovasi yang telah mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk peningkatan inovasi tersebut berguna untuk peningkatan pelayanan publik. Kemudian kami akan membahas tugas-tugas H1. Di sini kami akan memberikan penguatan, akan memberikan pembulatan, dan akan memberikan saran-saran perbaikan kepada masing-masing peserta. Terakhir, kami akan memberikan penjelasan kepada peserta terkait dengan tugas-tugas individu dan tugas-tugas kelompok yang nanti akan dilakukan pada tahap asinkronus. Untuk tugas individu, para peserta membuat learning journal H2 yang berisi uraian pengalaman belajar dan hal-hal penting yang didapat dan potensi implementasinya di unit kerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Selanjutnya yaitu berupa identifikasi dan analisis tantangan pelayanan publik di unit kerja peserta dari segi basic materi, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan manajemen mutu, serta manajemen pengawasan. Kemudian untuk tugas kelompok akan kami bagi menjadi 2 subkelompok. Masing-masing kelompok membuat analisis dari sebuah studi kasus terkait dengan penerapan teknologi digital dan pelayanan publik terkait dari perspektif seluruh materi agenda 3. Studi kasus ini dipilih oleh kelompok melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan untuk mendapatkan poin-poin penting sebagai lesson learned. Uraian lesson learned dari keberhasilan atau kegagalan dari penerapan pelayanan publik digital tersebut. Penugasan kelompok dikumpulkan pada H2 paling lambat pukul 23.59. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita berada pada tahap terakhir dari pembelajaran distance learning. Kita akan gabung hari ketiga dan keempat di sini Bapak dan Ibu, yaitu sejumlah 11 CP. Untuk hari ketiga selama 8 CP, yaitu dengan penugasan individu. Tugas individu yaitu berupa 1 learning journal H3 yang berisi uraian pengalaman belajar dan hal-hal yang penting yang didapatkan dan potensi implementasinya di unit kerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kemudian yang kedua yaitu merancang proposal kegiatan pelayanan publik inovatif memanfaatkan teknologi informasi dan komputer digital yang dibutuhkan stakeholder di unit kerja peserta dengan mengoptimalkan perspektif dari materi-materi agenda 3, yaitu rancangan proposal ini akan dibahas pada sesi klasikal. Dikumpulkan pada H4 paling lambat pukul 23.59. Selanjutnya pada hari keempat yaitu berupa sinkronus selama 3 CPL. Pertama, kita tetap akan bina suasana, yaitu membangun suasana pembelajaran tetap kondusif dan peserta tetap semangat untuk selalu mengikuti pelatihan ini. Kemudian peserta
melakukan paparan learning journal dari peserta sebagai review dari sesi pembelajaran H2 dan H3. Di sini nanti mungkin kita awali dengan penugasan kelompok, kemudian baru penugasan individu. Dilanjutkan dengan paparan isi para peserta. Selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas pada H2 yaitu berupa umpan balik, kemudian kita juga akan bertanya jawab mengenai tugas-tugas pada H2. Selanjutnya kita akan menjelaskan rencana pembelajaran klasikal. Karena nanti setelah pembelajaran ini kita akan bertemu secara klasikal. Terakhir kita akan melakukan pembulatan pembelajaran sesi e-learning yaitu berupa agenda 3 yang mungkin ini materinya cukup banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahap selanjutnya adalah tahap klasikal. Tahap klasikal ini kita lakukan selama 4 hari efektif. Untuk tahap klasikal hari pertama selama 3 JPL. Karena ini kita pertama kali bisa berjumpa secara tatap muka, kita akan melakukan bina suasana, yaitu untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan seluruh peserta. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana nanti perjalanan kita selama pembelajaran klasikal ini selama 4 hari ini dengan tahap-tahap yang akan kita lalui bersama. Juga kami akan mereview hasil dari pembelajaran e-learning para peserta. Bisa kita lakukan dengan interview secara aktif, kami akan memberikan pancingan-pancingan kepada seluruh peserta untuk mereview kembali apa yang sudah didapat dari pembelajaran e-learning. Selanjutnya untuk hari kedua selama 12 JPL. Pertama, kami akan melakukan bina suasana seperti biasanya untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Lalu kami lanjutkan dengan pembahasan tugas-tugas e-learning yang belum terbahas, yaitu berupa esai, kemudian tugas-tugas pada H1 dan tugas-tugas pada H2. Kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang belum sempat memaparkan dari hasil esai dan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya kami akan berdiskusi yaitu menyiapkan role play untuk pengajuan proposal pelayanan publik digital secara kelompok. Bahan menggunakan hasil penyusunan proposal individu dan dipilih salah satunya sebagai bahan paparan kelompok. Dilakukan diskusi penajaman proposal untuk role play. Kelompok totalnya ada 8. Masing-masing kelompok akan berperan bergantian menjadi stakeholder yang akan memberikan tanggapan terhadap proposal yang disampaikan. Untuk tahap klasikal hari ketiga selama 9 JP. Di awal kita akan melakukan bina suasana, kemudian selanjutnya adalah role play yaitu dengan mengajukan proposal dari 5 kelompok dengan pembahasan dan pemberian pengambilan lesson learned. Pada klasikal hari keempat, sebanyak 9 JP, kami akan melanjutkan role play dari pengajuan proposal dari kelompok peserta yang belum sempat tampil. Di awal tentunya kita akan melakukan bina suasana terlebih dahulu untuk memberikan semangat kepada peserta. Kemudian setelah role play, kita akan membahas, kemudian memberikan umpan balik dan mengambil lesson learned dari paparan peserta. Tugas kelompok menentukan poin-poin penting sebagai bahan studi lapangan, dan dari tugas tadi dari materi-materi agenda 3. Yang terakhir yaitu pembulatan pembelajaran sesi klasikal dan pemberian motivasi kepada seluruh peserta. Demikian Bapak dan Ibu delivery agenda 3 yang kami makan. Kami menyadari masih banyak kekurangan. Kami mohon saran dan masukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.